Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pendugaan interval. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Suryana. Saya di sini sendiri menjelaskan tentang pengertian dari pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak, hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Dugaan interval akan merapatkan interval keyakinan atau interval kepercayaan atau confidence limits. Apabila kita menggunakan pendugaan interval sebesar 95%, maka artinya bahwa dalam jangka panjang, jika pendugaan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, maka parameter populasi akan tercakup di dalam interval tersebut sebesar 95% dari keseluruhan waktu, atau dalam jangka panjang kita akan mentolerir kesalahan liga sebesar 5%. Ciri-ciri suatu pendugaan yang baik ada 4, yaitu yang pertama, tidak biasa. Suatu pendugaan dikatakan tidak biasa apabila pendugaan tersebut secara tepat dalam menduga nilai parameternya. Yang kedua, konsisten. Suatu pendugaan dikatakan konsisten apabila besarnya sampel semakin bertambah mendekati tidak berhingga, maka pendugaan tersebut akan semakin berkonsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. Yang ketiga, efisiensi. Suatu pendugaan akan dikatakan efisien apabila memiliki variasi yang kecil. Yang keempat, sufisiensi. Suatu pendugaan dikatakan sufisien apabila pendugaan itu mempunyai informasi yang lengkap dan yang cukup tentang parameter yang akan diduga. Dengan kata lain, tidak ada ukuran statistik lain sebagai penduga yang lebih baik untuk menduga parameter. Jenis-jenis pendugaan interval. Yang pertama, pendugaan parameter dengan sampel besar, N lebih besar daripada 30. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, saudari Dipia. Ya, untuk selanjutnya adalah contoh pendugaan terhadap parameter rata-rata. Di sini kita langsung baca aja contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu dilakukan penelitian terhadap mahasiswa jurusan manajemen FEUI-EU untuk mengetahui rata-rata uang saku mereka dalam 1 minggu. Untuk itu diambil 100 sampel mahasiswa. Dari ke 100 mahasiswa tersebut diketahui bahwa rata-rata uang saku 1 bulan adalah Rp500.000 dengan standar deviasi 100.000 dengan interval keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval rata-rata uang saku mahasiswa jurusan manajemen secara keseluruhan. Dari soal di atas kita ketahui yaitu N banyaknya sampel yaitu 100, lalu X bar itu adalah rata-ratanya, lalu standar deviasinya di sini ada 100. Lalu untuk Z-nya, Z itu kita dapatkan dari
tabel T-tabel. Nah, di sini sudah kita bisa ketahui alfa dibagi 2 ini adalah dari sini 90% dibagi 2, lalu nanti hasilnya dari T-tabel didapatkan angka 1,96. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya itu adalah X bar dikurang Z itu sini, lalu dikali S dibagi akar N. Yang di sebelah kanan, di sini sebelah kiri dikurang, yang di sebelah kanan ditambah. Karena ini artinya adalah parameter lebih dari dan parameter kurang dari. Rumusnya sama, yaitu X bar ditambah Z dikali N saya ulang ya, 500 ditambah 1,96 dikali 100 dibagi akar 100. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 480,4 dan 519,6. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, interval rata-rata uang saku mahasiswa jurusan manajemen adalah Rp480.400 sampai dengan Rp519.600 per bulan. Oke, lanjut teman-teman. Di sini selanjutnya yaitu tentang pendugaan terhadap parameter proporsi. Pendugaan sampel proporsi digunakan dengan menggunakan rumus proporsi sampel X per N. Rumusnya sendiri yaitu X per N dikurang Z dikali akar X per N dikali dalam kurung 1 dikurang X per N dibagi N, sama seperti sebelumnya, yaitu yang di sebelah kiri dikurang dan sebelah kanan ditambah. Lalu kita lanjut langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya saya akan bacakan. Jurusan manajemen UIEU melakukan penelitian mengenai ketepatan pembayaran SPP mahasiswa. Dari 100 orang sampel mahasiswa yang diambil, ternyata 30 orang diantaranya tidak membayar SPP tepat waktu. Dengan interval keyakinan 95%, tentukan pendugaan interval proporsi mahasiswa yang tidak membayar SPP tepat pada waktunya. Dari soal di atas kita ketahui N sama dengan 100, sampel 100 orang, lalu X-nya itu 30 yang tidak membayar SPP, lalu Z-nya di sini sama seperti yang sebelumnya menggunakan T-tabel dan didapatkan angka 1,96. Maka kita langsung masukkan ke rumus yang tadi. 30 dibagi 100 dikurang 1,96 dikali akar 0,3 dikali 0,7 per 100, dan sebelah kanannya sama, hanya saja tandanya plus, dan didapatkan hasil 0,21 dan 0,39. Berarti dengan tingkat keyakinan 95%, mahasiswa yang tidak membayar SPP tepat pada waktunya adalah antara 21% sampai dengan 39%. Jadi dibacanya simbol ini dibacanya parameter lebih dari 0,21 kurang parameter kurang dari 0,39. Lanjut kita yang selanjutnya itu pendugaan parameter dengan sampel kecil. Sampel kecil yaitu sampel kurang dari 30. Jika sampel kecil, maka pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan distribusi T dan standar deviasi S. Rumusnya sendiri ini adalah T sama dengan X bar dikurang parameter dibagi S per akar N. Lanjut, pendugaan parameter dengan deviasi tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. Rumusnya yaitu parameter lebih dari X bar dikurang T dikali S dibagi akar N, parameter kurang dari X bar ditambah T dikali S dibagi akar N. Contoh soalnya yaitu penelitian dilakukan terhadap 16 sampel maciza jurusan manajemen UIEU untuk mengetahui rata-rata pengeluaran mereka dalam 1 bulan. Dari ke-16 mahasiswa tersebut didapat bahwa rata-rata pengeluaran per bulan adalah 500.000 dengan standar deviasi 100.000.
dengan interval keyakinan 90%. Buatlah pendugaan interval pengeluaran rata-rata per bulan seluruh mahasiswa jurusan manajemen FEUI-EU. Nah, dari soal di atas kita ketahui N-nya adalah 16, X-nya 500, dan S-nya 100. Yaitu standar deviasinya 100. Lalu kita masukkan ke rumus. Sebelumnya kita tabel itu kita dapatkan 0,025 per 15 jadinya 2,131. Ini bisa lihat di tabel. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus 500 dikurang 2,131 dikali 100 dibagi akar 16. Yang sebelah kanan 500 ditambah 2,131 dikali 100 dibagi akar 16. Kita dapatkan hasil 446,725 dan sebelah kanan 553,275. Berarti dengan tingkat keyakinan 90%, rata-rata tingkat pengeluaran rata-rata mahasiswa jurusan manajemen adalah antara 446.725 sampai dengan 553.275.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pendugaan parameter dengan deviasi tidak diketahui dengan populasi terbatas. Di sini rumusnya yaitu X bar dikurang T dikali S per N dikali dalam akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1, dan sebelah kanan rumusnya sama, hanya saja tandanya plus. Lalu kita masuk ke contoh soal. Untuk selanjutnya kita langsung masuk aja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah apabila dalam contoh yang sebelumnya diketahui bahwa jumlah populasi mahasiswa jurusan manajemen adalah 100 orang, maka akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 sama dengan akar 100 dikurang 16 per 100 dikurang 1 sama dengan akar 0,848 sama dengan 0,92, sehingga pendugaan interval menjadi 500 dikurang 2,131 dikali 100 per 16 dikali 0,92, dan untuk yang sebelah kanan juga sama, perbedaannya yang kanan itu ditambah dan yang kiri dikurang. Lalu hasilnya 450,93 kurang dari parameter 549,07. Dengan tingkat keyakinan 95%, maka interval pengeluaran 100 orang mahasiswa jurusan manajemen adalah antara Rp450.930 sampai dengan Rp549.70. Untuk yang C di sini ada pendugaan parameter proporsi dengan rumus X per N dikurang T dikali akar X per N dikali dalam kurung 1 dikurang X per N dibagi N. Untuk yang sebelah kanan juga sama, untuk yang sebelah kanan itu ditambah dan untuk yang sebelah kiri dikurang. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Di sini untuk contoh soalnya adalah dari 16 orang mahasiswa jurusan manajemen ternyata diketahui 4 orang diantaranya memiliki kendaraan sendiri. Dengan tingkat kepercayaan 95%, buatlah pendugaan interval proporsi mahasiswa jurusan manajemen yang memiliki kendaraan sendiri. Di sini diketahui untuk N-nya yaitu 16, untuk X-nya sama dengan 4, untuk T-nya yaitu 0,025,15 sama dengan 2,131. Maka 0,25 dikurang 2,131 dikali akar 0,25 dikali 0,72 per 16. Untuk yang sebelah kanan juga sama, untuk yang sebelah kanan itu ditambah dan yang sebelah kirinya itu dikurang. Maka hasilnya 0,02 kurang dari parameter 0,48. Maka dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi mahasiswa yang memiliki mobil sendiri adalah antara 2% sampai 48%. Lalu untuk yang ketiga di sini ada pendugaan interval untuk beda dua rata-rata dan dua proporsi. Adalah pendugaan interval yang melihat dari selisih dari rata-rata dua kelompok sampel yang berbeda.
Nah, untuk yang A-nya ini ada pendugaan parameter jika divisi 1 dan divisi 2-nya diketahui dengan rumus dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang Z dalam kurung deviasi X bar 1 dikurang X bar 2. Untuk yang sebelah kanan juga sama, perbedaannya itu ditambah dan yang kiri dikurang, di mana divisi X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar divisi 1 kuadrat 2 per N1 ditambah deviasi 2 kuadrat 2 per N2. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yaitu honor rata-rata dosen lulusan S2 adalah 100.000 per minggu dengan standar deviasi 9.000. Penelitian diambil dari 90 orang dosen lulusan S2, sedangkan dari 50 orang dosen lulusan S1, honor rata-rata per minggu adalah 50.000 dengan standar deviasi 5.000 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval selisih rata-rata honor dosen. Di sini kita ketahui untuk N-nya yaitu 90, untuk deviasi satunya yaitu 9 atau 9.000, untuk X bar satunya yaitu 100, untuk N2-nya 90, untuk X bar 2-nya 50, untuk deviasi satunya yaitu 5, untuk Z-nya yaitu dalam kurung 0,025 sama dengan 1,96, di mana deviasi X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar 9 kuadrat 2 per 90 ditambah 5 kuadrat 2 per 90 sama dengan 1,18. Maka dalam kurung 100 dikurang 50 dikurang 1,96 dikali 1,18. Untuk yang sebelah kanan juga sama, untuk yang sebelah kanan itu ditambahkan dan untuk yang sebelah kiri dikurang. Maka hasilnya 47,69 dan 51,18. Dengan tingkat keyakinan 95%, selisih rata-rata honor dosen mingguan antara lulusan S1 dengan lulusan S2 adalah antara Rp47.690 sampai Rp51.180. Untuk yang B yaitu pendugaan parameter jika deviasi 1 dan deviasi 2 tidak diketahui dengan rumus dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang T dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2. Untuk yang sebelah kanan juga sama, perbedaannya hanya ditambah dan dikurang saja, dan dimana X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dalam kurung N1 dikurang 1 S1 kuadrat 2 ditambah dalam kurung N2 dikurang 1 S2 kuadrat 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Dari 9 mahasiswa angkatan 2004 jurusan manajemen UIEU didapat uang saku per hari adalah sebagai berikut dalam ribu rupiah: 40, 46, 40, 36, 38, 34, 42, 44, dan 40. Sedangkan dari mahasiswa angkatan 2003 jurusan manajemen didapat uang saku per hari dalam ribu rupiah adalah sebagai berikut: 30, 24, 16, 25, 40, 46, 38, 34 dengan tingkat keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval selisih rata-rata uang saku mahasiswa angkatan 2003 dengan mahasiswa angkatan 2004. Nah, di sini kita ketahui untuk mahasiswa angkatan 2004, untuk N1-nya yaitu 9, X bar 1-nya 40, S1-nya 3,74. Untuk yang mahasiswa angkatan 2003, untuk N2-nya 9, X bar 2-nya 32, S2-nya 9,23. Dan T-nya 0,025,9 ditambah 9 dikurang 2 sama dengan 2,12. Maka X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan
akar dalam kurung 9 dikurang 1 dikali 3,74 kuadrat 2 ditambah dalam kurung 9 dikurang 1 dikali 9,23 kuadrat 2 per 9 ditambah 9 dikurang 2 dikali akar 1 per 9 ditambah 1 per 9 sama dengan 3,32, sehingga dalam kurung 40 dikurang 32 dikurang 2,12 dikali 3,32. Untuk yang sebelah kanan juga sama, yang kanan itu ditambah dan yang kiri dikurang, maka hasilnya yaitu 0,98 dan 15,04 dalam Rp1.000. Dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan selisih rata-rata uang saku per hari mahasiswa angkatan 2004 dengan 2003 adalah antara Rp960 sampai dengan Rp15.040. Selanjutnya adalah pendugaan interval 2 proporsi. Dalam kurung X1 per N1 dikurang X2 per N2 min Z dikali dalam kurung SP1 kurang P2 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari dalam kurung X1 per N1 dikurang X2 per N2 plus Z dikali SP dalam kurung SP1 sama dengan P2, di mana SP1 dikurang P2 itu terdiri akar dari X1 per N1 dikali 1 min X1 per N1 per N1 ditambah X2 per N2 dikali 1 min X2 per N2 per N2. Jadi langsung saja kita ke contoh soalnya sebagai berikut. Dari 120 sampel nasabah Bank CRF di kota A, 90 diantaranya adalah mahasiswa. Sedangkan dari 120 nasabah Bank CRF di kota B, 60 orang diantaranya adalah mahasiswa. Dengan tingkat keyakinan 95%, dugalah beda proporsi nasabah yang merupakan mahasiswa di dua cabang yang berbeda. Kita ketahui dulu N1-nya sama dengan 120, X1-nya sama dengan 90, X1 per N1 atau 120 dibagi 90 dapatnya 0,75, N2 sama dengan 120, X2 sama dengan 60, X2 per N2 dapatnya 0,5 dari 120 dibagi 60. Maka Z-nya adalah dalam kurung 0,025 sama dengan 1,96. Maka kita langsung masukkan angkanya. SP1 dikurang P2 sama dengan akar 0,25 dikali 0,75 per 120 ditambah 0,5 dikali 0,25 per 120. Hasilnya adalah 0,06. Sehingga kita dapatkan dalam kurung 0,75 dikurang 0,5 dikurang 196 dikali 0,06 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari 0,75 dikurang 0,5 plus 1,96 dikali 0,06. Yang kita dapatkan hasilnya 0,1324 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari 0,3676. Dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan interval antara 13% sampai 37% merupakan selisih proporsi nasabah di kota A dan B yang terdiri dari mahasiswa. Selanjutnya, kesimpulan dari pendugaan interval ini adalah pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak hasil pendugaan interval ini diharapkan lebih objektif. Sekian, terima kasih.